Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang metode simplex dual. Sedikit overview untuk metode simplex ini. Metode simplex ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah simplex primal. Dan yang kedua adalah simplex dual. Primal ini juga terbagi atas 3. Ada yang dinamakan dengan primal biasa, ini primal biasa yaitu yang berkaitan dengan batasannya adalah kecil atau kecil sama. Kemudian ada penggunaan metode variabel buatan. Variabel buatan ini ada 2, yaitu yang pertama itu kita gunakan metode M atau penalty, dan yang kedua itu adalah teknik 2 tahap. Keduanya ini berkaitan bisa dengan batasan selain kecil sama, ini juga sama dengan besar atau besar sama. Variabel buatan hanya berkenaan dengan 3 ketaksamaan tersebut. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang simplex dual. Perbedaan utama dari primal dan dual, yang pertama ini adalah dual primal, dia bergerak pada masalah yang sudah layak tapi belum optimal. Jadi tema ini layak tapi belum optimal atau layak menuju optimal. Sedangkan pada dual ini kita mungkin saja kita sudah menemukan yang sudah optimal tapi dia tidak layak gitu. Berarti yang pertama dia tidak layak. Lalu kita akan ubah menjadi layak. Dia tidak layak namun optimal, kita akan ubah dulu dia menjadi layak dan optimal. Sekarang kita coba melihat karakteristik dari simplex dual. Sama halnya dengan simplex primal, dia memiliki namanya bentuk standar. Bentuk standar pada simplex dual ini yaitu semua variabel surplusnya harus memiliki koefisiennya plus 1 ya, atau koefisiennya positif. Jadi perubahan dari masalah umum ke dalam bentuk standarnya ini sedikit berbeda dengan diperhatikan soal berikut. Ini soalnya sama dengan yang sebelumnya. Soal ini bisa dipilih ya, menyelesaikannya dengan menggunakan primal dengan variabel buatan atau dengan dual. Sekarang kita coba dengan menggunakan simplex dual. Pertama, dari masalah yang ada kita akan ubah dulu ke dalam bentuk standar. Perubahan dalam bentuk standar yaitu mengubah batasan menjadi sama dengan tanda besar sama itu ditambahkan variabel surplus, dan kecil sama tambahkan variabel slack, yaitu sebagai berikut. Ini masih meminimumkan Z sama dengan 3x1
ditambah 2x2. Batasannya yang pertama itu adalah bisa sama, berarti dikurangi variabel surplus 3x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 3. 4x1 tambah 3x2 kurang x4 sama dengan 6. x1 tambah 2x2 tambah x5 sama dengan 4. x1, x2, x3, x4, dan x5 bisa sama 0. Nah, kemudian kita perhatikan kriteria pada simplex dual di mana variabel surplus harus memiliki koefisien positif. Berarti x3 dan x4 ini harus menjadi koefisien yang positif. Maka ini kita ubah lagi. Nah, ini kita kalikan dengan negatifnya, berarti negatif 3x1 dikurang x2 tambah x3 sama dengan negatif 3. Perhatikan yang diubah menjadi positif adalah variabel surplus. Ini variabel surplus kita. Negatif 4x1 dikurang 3x2 tambah x4 sama dengan min 6. x1 tambah 2x2 tambah x5 ini tidak ada perubahan, sama dengan 4. x1 sampai x5 bisa sama 0. Minimum Z 3x1 ditambah 2x2. Nah, dari bentuk ini sekarang kita memperoleh pemecahan dasar, yaitu yang berasal dari variabel dasar, di mana nilainya adalah x3 nya negatif 3, x4 nya negatif 6, dan x5 nya sama dengan 4. Nah, saya harap Anda semuanya bisa memahami dari mana datangnya pemecahan dasar dengan melihat lagi perkuliahan tentang simplex primal pada simplex primal yang pertama. Bagaimana cara kita menentukan pemecahan dasar? Jadi di sini terlihat bahwa pemecahan dasar kita ini nilainya adalah tidak layak, yaitu x bernilai negatif. Sedangkan nilai kondisi optimalnya sudah diperoleh di sini. Kondisi optimalnya Z sama dengan 0. Nah, dari mana kita memperolehnya? Ya, karena nanti kita bawakan ke tabel Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. Karena masalahnya adalah minimasi dan semua variabel non dasarnya bernilai negatif, maka ini sudah optimal. Jadi dia optimal namun dia tidak layak. Nah, disinilah masalah yang muncul, sehingga kita perlu menyelesaikannya dengan menggunakan tabel seperti halnya primal, namun tabel dual nanti memiliki aturan yang sedikit berbeda daripada tabel primal. Selanjutnya masalah awal tadi kita masukkan ke dalam tabel pertama. Ini tabelnya terlihat bahwa kondisinya ini sudah optimal, namun dia belum layak karena nilai di pemecahan ini masih ada yang negatif. Seperti kita ketahui tidak mungkin jadi kita tadi punya kita punya kondisi x1, x2, x3, x4, x5 bisa sama 0. Nah, ini berada pada batasan, karena itu tidak dipenuhi maka dia tidak layak. Nah, kita mendapatkan masalah adalah dia optimal namun tidak layak. Selanjutnya kita lakukan iterasi
Karena masalah dual ini berkaitan dengan masalah ketidaklayakan namun optimal, maka berbeda halnya dengan primal. Yang kita perhatikan pertama adalah kondisi kelayakan. Kalau pada primal, yang kita perhatikan pertama adalah kondisi keoptimalan. Nah, untuk mendapatkan kondisi kelayakan, yaitu kita harus mencari variabel keluar, tentu keluarnya dari variabel dasar ke non-dasar. Nah, variabel keluarnya adalah variabel dasar yang memiliki nilai paling negatif. Jika sama, kita pilih sembarang. Berbeda halnya ya dengan tadi pada primal, yang kita lihat adalah pada baris Z. Sekarang kita akan lihat dulu pada variabel dasar ini pemecahannya, nilai yang paling negatif. Berarti di sini nilai paling negatifnya adalah pada X4, nilainya adalah negatif 6. Maka X4 menjadi variabel keluar karena memiliki nilai pemecahan yang paling negatif. Selanjutnya, setelah variabel keluar, maka kita cari variabel masuk. Variabel masuknya berarti dari antara X1, X2 dan X1 dan X2, karena keluar yang variabel dasarnya 3, 4, 5. Berarti ini variabel non dasar. Kondisi optimalitas adalah variabel non dasar yang berkaitan dengan rasio terkecil jika meminimumkan atau nilai absolut terkecil jika memaksimumkan. Karena masalah kita adalah meminimumkan, berarti kita akan mencari rasio terkecil dari variabel dasar. Nah, perhatikan variabel dasar kita adalah variabel non dasar X1 dan X2. Nah, rasionya, rasio yang mana? Berarti kita harus membagi. Nah, untuk rasio di sini ini kita letakkan pada baris paling bawah. Nah, berarti min 3 per min 4, kemudian min 2 per min 3. Gitu ya. Karena kondisi kita adalah meminimumkan, yaitu rasio terkecil, berarti ini 3/4 dan 2/3. Jadi yang lebih kecil adalah 2/3. Jadi X2 menjadi variabel masuk. Nah, demikian. Selanjutnya kita masuk pada tabel berikutnya. Oke, selanjutnya kita mengisi tabel yang kedua. Saya rasa semuanya sudah paham ya cara mengentrikan ini, entry pada matriks ini atau pada tabel berikutnya. Ini sama aja caranya dengan menentukan tabel kedua pada masalah primal. Yang berbeda hanyalah cara penentuan variabel masuk dan keluarnya saja. Nah, ini kita peroleh tabel 2. Nah, kita lihat apakah dia sudah layak atau belum. Jadi beda ya, bukan optimal dulu. Kita lihat dia sudah layak atau belum. Nah, jadi di sini dia masih belum layak karena masih ada nilai negatif ini. Nah, maka selanjutnya X3 akan menjadi variabel keluar. Kemudian yang jadi variabel non dasar, ingat lagi, karena dasarnya adalah 3, 2, 5, berarti non dasarnya adalah X1 dan X4. Nah, kita sekarang harus melihat dari X1 dan X4 mana yang berpotensi menjadi variabel masuk. Jadi kita ambil rasionya. Ini negatif 1/3 bagi negatif 5/3, berarti 1/5. Kemudian pada X4, negatif 2/3 bagi negatif 1/3 adalah 2.
Berarti yang paling minimum adalah X1. Nah, ini akan menjadi variabel masuk. Selanjutnya kita masuk pada tabel berikutnya, tabel ketiga, karena dia masih belum layak. Pada tabel ketiga ini sudah terlihat layak karena semua nilai sudah positif di sini, semua nilai pemecahannya positif. Optimalnya jelas karena dari awal masalah dual ini dia sudah optimal, dan kita mempertahankan keoptimalannya dengan mencari variabel masuk. Nah, saat ini pemecahannya sudah layak dan optimal tentunya. Nah, sekarang kita lihat nilai optimalnya berapa. Nilai optimalnya adalah Z sama dengan 21/5 dengan variabel dasarnya adalah X1 nya 3/5, X2 nya 6/5, dan X5 6/5. Ini adalah solusi terakhir dari masalah dual kita. Oke, demikian untuk metode simplex dual pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.